Hai, Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe ya, gratis kok. Dengan subscribe, kamu telah mensupport channel ini untuk upload konten bermanfaat secara rutin. Terima kasih. Subscribe tuh gratis kok. Serius. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Selamat menonton. Oke, posisi samping mimbarnya. Guys, sekarang kita keluar dulu ya. Barusan saya dari sampingnya mimbar Nabi. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi tips gimana caranya agar teman-teman bisa sering masuk ke Raudhah. Jadi salah satu tempat favorit yang ada di Masjid Nabawi dan bahkan favoritnya umat muslim itu adalah Raudhah. Jadi Raudhah itu tempat yang sangat-sangat spesial. Ada yang mengatakan bahwa Raudhah ini merupakan taman surga. Raudhah itu artinya taman ya, dan maknanya taman surga. Maksudnya itu bahwa Raudhah ini suatu saat nanti di hari kiamat akan diangkat menjadi bagian dari surga. Yang kedua itu bahwa disebut taman surga itu sebagai majas, perumpamaan ya, bahwa di situ Nabi Muhammad itu sering sharing ilmu, sering berbagi ilmu kepada para sahabatnya. Tapi yang pasti di situ adalah salah satu tempat yang mustajabah untuk berdoa. Nah, di sini saya akan berbagi tips gimana caranya agar teman-teman bisa sering ke Raudhah. Kebetulan saya juga sering ya, alhamdulillah bisa sering ke Raudhah. Bentar ya, kita tunggu jalannya agak rame nih, soalnya habis sholat asar. Oke, tips yang pertama tentu teman-teman harus berdoa ya. Berdoa minta kepada Allah agar dimudahkan ke Raudhah, karena di Raudhah itu berdesak-desakan, gak semua orang bisa masuk. Yang pertama itu berdoa. Yang kedua, pilih tempat di mana teman-teman mau masuk Raudhah. Yang pertama adalah lewat tabir. Jadi di situ ada tabir putih ya di situ. Kelihatannya ada semacam satir putih, tabir putih lah itu. Tabir itu kadang dibuka, kadang ditutup. Jadi makmum yang ada di balik tabir itu nggak bisa masuk ke depannya ya, nggak bisa masuk ke lingkungan Raudhah. Nah, biasanya untuk teman-teman yang ingin masuk Raudhah melalui satir itu atau tabir penghalang, itu menunggu waktu sebelum sholat, waktu sholat ya, sebelum waktu sholat fardu. Contoh 1 jam sebelum sholat asar atau setengah jam, atau saat Raudhah, daerah Raudhah masih agak sepi, itu dibuka biasanya. Kalau seperti sekarang ini setelah sholat ya ditutup ya. Kita lihat lagi. Jadi ditutup ya. Jadi makmum yang di daerah sini nggak bisa masuk ke daerah Raudhah. Itu yang pertama, melalui satir. Yang kedua, melalui pintu samping. Nah, ini yang biasa saya lakukan setelah sholat fardu ya. Jadi setelah sholat fardu itu biasanya
ada sholat jenazah. Nah, durasi sholat jenazah ini, jadi ketika Bilal mengumumkan akan ada sholat jenazah, itu nggak langsung sholat, jadi ada jedah. Nah, jedah ini teman-teman gunakan untuk bangkit dari sholat menuju ke Raudhah. Nah, lewat mana? Jadi perhatikan ya, itu adalah posisi tepat di belakang daerah Raudhah, itu lingkungan Raudhah. Kemudian di sini ada pintu. Di sini ada pintu ya. Di sini ada pintu. Teman-teman masuk ke sini. Jadi ketika momen sholat jenazah ini ya, jedahnya teman-teman masuk ke sini, lalu masuk ke pintu samping ini. Nah, di sini ada pintu samping ya, atau lewat pintu samping yang lainnya. Jadi teman-teman ketika jedah di sholat jenazah itu bisa masuk lewat pintu samping. Nah, kenapa kok nggak dari awal saja sini? Karena ketika masuk waktu azan biasanya di sini sudah dijaga oleh askar, dijaga oleh polisi dari keamanan dari Masjid Nabawi ini. Jadi masuk lewat pintu situ ya. Masuk saat jedah antara Bilal mengumumkan sholat jenazah dan pelaksanaan sholat jenazah. Jadi biasanya ada sekitar waktu jedah mungkin sekitar 7 menit ya. Itu teman-teman bangun dari tempat sholat, lari menuju Raudhah. Kemudian nanti teman-teman seperti saya contohkan sekarang ini ya. Jadi contohnya seperti saya sekarang jalan menuju Raudhah. Oke ya, ini jalan menuju Raudhah. Nah, teman-teman nanti lurus saja ke arah sana ya. Nanti lurus, teman-teman akan melihat yang namanya makam Rasul. Jadi kita jalan lurus saja. Ini belum Raudhah ya, ini masih lingkungannya samping Raudhah ini. Ini satir yang tadi. Jadi makmum yang bagian sana nggak bisa masuk lewat situ. Nah, sedangkan Raudhah itu yang jadi rebutan orang banyak. Oke, saya lebih dekat lagi. Nah, itulah Raudhah menjadi rebutan orang banyak. Oke. Jadi posisi Raudhah ada di antara makam Rasul dan mimbar Rasul. Makam Rasul itu yang ada emas-emas itu. Ada semacam bangunan ya di pojok itu yang disapu-sapu bersihkan. Dan mimbar Rasul. Jadi bentar ya, ini untuk yang makam Rasul. Itu makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang jadi rebutan itu namanya Raudhah. Samping kirinya itu makam Rasul. Oke. Nah, teman-teman nanti ke situ saja. Jadi teman-teman nanti pasti ikut desak-desakan ya. Nah, bagaimana caranya mengetahui kalau itu adalah Raudhah? Caranya mudah. Jadi Raudhah itu memiliki jenis karpet yang berbeda warnanya. Contohnya ya, sini kalau bukan Raudhah itu karpetnya warna merah. Seluruh karpet di Masjid Nabawi itu warna merah seperti ini. Jadi warna merah ya. Nah, kalau orang didesak-desakan tadi itu
karpetnya ada yang warna hijau. Nah itu Raudhah namanya, antara makam Rasul dan mimbar Rasulullah. Itu ya tipsnya. Cara yang kedua tadi, yang pertama melalui satir, yang kedua melalui pintu samping ketika jedah sholat jenazah. Nah yang ketiga ini tengah malam sekitar jam 9 ke atas. Kalau untuk yang 9 ke atas itu sistemnya buka tutup. Jadi teman-teman itu nggak terlalu berdesak-desakan sih, cuma antri. Jadi contoh kloter pertama 50 orang masuk Raudhah, nanti kloter yang selanjutnya masuk Raudhah, kemudian ganti kloter. Nah antri. Kemarin kebetulan abah saya dari Raudhah dengan sistem antri itu berangkat jam 9, pulangnya jam 11. Lama banget ya. Nah maka dari itu saran saya untuk teman-teman yang ingin ke Raudhah, alangkah baiknya gunakan saja waktu setelah sholat atau waktu sebelum sholat jamaah dimulai. Oke. Nah untuk masalah apa yang dilakukan di Raudhah, itu biasanya teman-teman bisa gunakan untuk sholat, berdoa. Pakistan zindabad. Indonesia zindabad. Teman-teman bisa gunakan untuk sholat, untuk baca Al-Quran, iktikaf. Tapi biasanya kalau untuk yang setelah sholat asar dan subuh, kalau ketahuan sholat sama si askar, sama pengaman dari Masjid Nabawi, itu diusir. Jadi kalau pengen sholat di Raudhah, usahakan waktu selain setelah sholat subuh dan sholat asar. Oke, itu aja tips dari saya. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa sesering mungkin ke Raudhah. Dan bagi yang belum pernah ke Madinah, ke Masjid Nabawi, saya doakan semoga bisa kesampaian sampai ke sini. Dari saya Basyalki, semoga bermanfaat. See you to the next video.